Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Dan selamat datang kembali lagi di Reborn Sunda Anime Channel. Pada video kali ini, aku bakal bahas alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 68 sampai 69. Sebelum kepada pembahasan, seperti biasa jangan lupa untuk dukung dan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya. Awal cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter kali ini dibuka dengan memperlihatkan situasi kondisi sebelum Necrosman bertarung dengan Walberg Baigan. Salah satu anak buah Innocent Zero 1 ini sangat tahu betul siapakah penyihir yang akan dihadapinya. Dari sudut pandangnya, Walberg Baigan merupakan mantan visioner suci yang membawa kedamaian di dunia ini. Bahkan sekarang pun dia memimpin sebagai pemakai sihir tertinggi di dunia. Kekuatan yang dia miliki memastikan dia adalah yang terkuat di dunia. Meski begitu, Necrosman nampak tetap pede sebab itu hanya di dunia fana saja. Ditambah lagi, mungkin ia merasa besar kepala karena saat ini sedang mengontrol penyihir terkuat di masa lalu. Sebagai pembuktian dirinya bisa mengalahkan Walberg, Necrosman pun lalu melepaskan sihir Dark Impact tepat ke arah sang kepala Akademi Sir Aston. Entah disengaja atau tidak, rupanya serangan sihir kegelapan tersebut hanya menyamping di sebelah kanan Walberg. Walberg itu, damage yang dihasilkannya memang sangat mengerikan. Tak berselang lama setelah sihir kegelapan dilepaskan, selanjutnya Necrosman pun lalu berupaya kembali menghajar penyihir terkuat masa kini dengan sihir Dark Snake, di mana sihir ini terlihat seperti mengeluarkan bayangan ular hitam yang siap mencengkram siapapun sasarannya. Dan terbukti ketika sihir itu mengarah ke sebelah tangan kiri Walberg, tiba-tiba saja lengan jubah yang ia pakai hancur jadi compang-camping. Di sini pun dijelaskan, sihir kegelapan Adam Job mengembalikan segalanya menjadi kekuatan yang membuat Adam bisa mengendalikan dunia ini. Dan sihir kegelapannya sendiri adalah kemampuan untuk mengirim semua yang disentuhnya ke dalam ketiadaan. Bahkan, sihir lain pun bukan pengecualian. Dari semua orang yang dikendalikan, Necrosman menilai Adam Job adalah yang terbaik, sehingga ia akan terus memakainya. Dirasa serangan sebelumnya terlihat cukup ampuh, kemudian Necrosman mencoba kembali mengeluarkan sihir yang sama. Tak tanggung-tanggung kali ini dia mengeluarkan Dark Snake versi double atau dua ular kegelapan. Nah, dengan sihir tersebut harusnya impact yang diterima Walberg ini lebih besar lagi, setidaknya bisa membuat kepala Akademi Sir Aston tersebut terluka parah. Namun sayangnya, Walberg ternyata dengan mudah bisa membelah sihir kegelapan tersebut, dan bahkan sebaliknya kakek tua inilah yang berhasil menghilangkan sebagian kepala, tangan hingga kaki Necrosman dengan sihir pengendali ruang. Walau tubuhnya sudah hilang sebagian, Necrosman masih tetap hidup. Itu dikarenakan sang kepala Akademi Sir Aston hanya mengirim sebagian tubuhnya tak terlalu jauh dari tempatnya berdiri. Lalu selanjutnya, bawahan Innocent Zero 1 ini kembali melepaskan sihir kegelapan bertajuk Dark Impact Absol ke arah sang kepala Akademi Sir Aston, sembari memberi pesawer jika Walberg tak bisa melampaui sihir kegelapan tersebut, bahkan Walberg sekalipun tak bisa memindahkan semuanya sekaligus. Namun sayang, mulut besar Necrosman seketika langsung dibungkam oleh Walberg saat sang kepala Akademi mengeluarkan sihir ruang untuk melenyapkan gempuran sihir kegelapan yang dipuji setinggi langit oleh pengikut Innocent Zero tersebut. Saking frustasinya dengan kenyataan ini, Necrosman sampai melontarkan sihir kegelapan yang katanya tingkat tertinggi yang tak mungkin akan kalah saat mantra di antara mereka bertabrakan. Mendengar hal itu, Walberg pun ingin Necrosman menggarisbawahi jika semua yang terjadi hingga sekarang itu adalah kemampuan tongkatnya. Dan karena sudah disinggung tentang mantra, akhirnya Walberg pun memperlihatkan bagaimana mengerikannya kekuatan yang ia punya setelah merapal mantra Species Sacrifice. Dan mantra sihir ini pula yang akhirnya melenyapkan sihir kegelapan beserta pengendalinya. Lanjut ke chapter berikutnya, di mana di sini diperlihatkan seusai Necrosman kalah, pertarungan yang sesungguhnya antara dua murid Adam Job pun akan segera berlangsung. Pertama-tama, Innocent Zero nampak mengawali pertempuran dengan sahabat lamanya ini dengan melepaskan sihir Time Ghoul sembari menggerakkan tongkatnya.
Akan tetapi dengan menghilangkan ruang dimensi di tempatnya berada, Wahlberg berhasil menghindari serangan Sihir tersebut dan dalam sekejap mata berpindah posisi tepat di belakang Innocent Zero berdiri. Dengan jarak sedekat itu, tentunya Wahlberg memiliki kesempatan besar bisa melumpuhkan musuh bebuyutannya tersebut. Namun yang tak disangka, saat murid Adam Job ini melepaskan sihir spacebot ke arah Innocent Zero, tiba-tiba saja ketua penjahat itu menghilang dari pandangannya lalu muncul lagi tepat di belakang sang kepala Akademi Sir Easton. Gilanya lagi, kali ini sihir Time Rewind yang dilepaskan sang pimpinan kelompok Innocent Zero berhasil menyasar sebagian tubuh Wahlberg mulai dari kepala hingga tangan. Nah, anggota tubuh yang terkena sihir ini nampaknya mengalami kelumpuhan sampai mati rasa. Seusai sebagian kepala dan tangan, selanjutnya Innocent Zero akan mengarahkan sihir tersebut ke kaki sang sahabat lama. Melihat hal tersebut, Wahlberg pun tahu Innocent Zero memanfaatkan celah dari serangannya. Belum lagi frekuensi pemakai mantra waktunya sangat kuat. Oleh karena itu, Wahlberg pun menggunakan sihir spacebot untuk memotong seluruh ruang dimensi di sini supaya membuat Innocent Zero tak memanfaatkan perbedaan waktu lagi. Setelah berusaha keras memotong ruang dimensi, ternyata hal itu belum cukup untuk mengalahkan Innocent Zero. Justru, sebaliknya sang pimpinan kelompok penyihir jahat itu kembali sukses memberikan penderitaan pada temannya dengan menghilangkan sebagian tubuhnya menggunakan sihir Time Rewind. Kemudian di panel berikutnya, diperlihatkanlah sebuah flashback singkat dari sang kepala Akademi Sir Easton ketika dia masih muda. Diceritakan jika Wahlberg terlahir dengan fisik yang lemah, nilai pelajarannya pun tidak tinggi, dan Wahlberg menganggap dirinya adalah seorang pengecut. Lantaran merasa tak ada tempat baginya di sekolah, jadinya Wahlberg pun jarang masuk untuk belajar. Selain itu, kurangnya kepercayaan diri pun membuat Wahlberg muda menjadi seorang penakut. Pokoknya, dia memandang dunia ini dengan pesimisme, melihatnya sebagai hal yang membosankan. Nah, di saat itulah Wahlberg pun akhirnya bertemu dengan sang master yaitu Adam Job. Beliau selalu masuk menemuinya tanpa minta izin dan memberitahu Wahlberg fakta unik seputar hewan atau fauna. Mau berapa kali pun Wahlberg menolaknya, penyihir ini selalu datang walau cuaca atau suasana hatinya sedang buruk. Penyihir terhebat di masanya ini mencoba melibatkan dirinya dengan Wahlberg lagi dan lagi. Ketika ditanya kenapa Adam sampai sejauh ini dengan Wahlberg, sang master pun dengan tersenyum mengatakan kalau dirinya tak bisa meninggalkan Wahlberg begitu saja. Mendengar ucapan tersebut, Wahlberg muda pun terdiam seakan tak percaya ada orang yang rela berkorban demi dirinya. Balik lagi ke cerita masa sekarang, di mana kali ini diperlihatkan setelah Wahlberg kehilangan sebagian tubuhnya, ia pun mengatakan pada temannya yang sesat kalau dirinya bisa hidup sekarang adalah karena niat baik orang lain. Dan itulah sebabnya Wahlberg tak pernah bisa menghiraukan mereka yang lebih lemah darinya. Di akhir panel, diperlihatkan sang kepala Akademi Sir Easton menunjukkan mantra sihir terkuat yang bahkan di antara para garis tiga sangat sedikit yang bisa memakainya. Dan ini adalah puncak dari sihir itu sendiri. Sihir yang dikeluarkan oleh sang kepala Akademi Sir Easton bertajuk Species Trade Uranus Inclination, di mana mantra sihir tersebut terlihat mengeluarkan sesosok makhluk yang mirip dengan Megazord dengan ukuran yang sangat besar. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke guys, demikianlah pembahasan alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 68-69. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.